Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Ada 3 pilihan di kepala Jarwo saat notifikasi itu menjerit di tengah keheningan malam. Matikan aplikasi dan pulang, abaikan orderan gila ini dan tunggu yang lain, atau terima. Pilihan pertama dan kedua adalah suara akal sehat. Pilihan ketiga adalah suara perut yang keroncongan dan wajah 2 anaknya yang terlelap di kontrakan sempit. 2 baris teks hijau di layar ponselnya terasa seperti sebuah vonis. Penjemputan, pemakaman umum Jeruk Purut. Penumpang, Hapsari. Timer penerimaan orderan yang hanya 15 detik itu terasa seperti hitungan mundur menuju nasib. Jantungnya berdebar kencang, menabuh rusuknya. Otaknya berteriak jangan, tapi bayangan tunggakan sewa dan cicilan motor lebih nyaring. Dengan satu helaan napas pasrah, ibu jarinya yang kapalan menekan tombol hijau itu. Bunyi klik pelan dari ponselnya terdengar lebih keras dari guntur di telinganya. Itu adalah suara sebuah pintu yang baru saja ia buka. Sebuah pintu menuju malam terpanjang dalam hidupnya. Malam di mana ongkos yang harus ia bayar bukanlah sekadar bensin dan tenaga. Langit Jakarta malam itu keruh, tanpa bintang, seolah ikut merasakan kegelisahan hati Jarwo. Pria berusia 38 tahun itu memacu sepeda motor metiknya dengan kecepatan sedang, membelah jalanan ibu kota yang mulai lengang. Jaket hijau khas ojek online yang dikenakannya terasa sedikit lembab oleh embun malam. Pikirannya berkecamuk. Mengambil orderan dari kuburan di tengah malam buta adalah hal paling nekat yang pernah ia lakukan. Sesampainya di depan gerbang utama pemakaman yang menjulang dan tampak angker, Jarwo memelankan laju motornya. Suasana di sekitarnya begitu senyap. Hanya suara jangkrik dan desau angin malam yang menemani. Ia memeriksa kembali aplikasi di ponselnya, memastikan titik penjemputan. Benar, tepat di depan gerbang. Ia menunggu, mesin motor tetap menyala, matanya awas mengamati sekeliling yang gelap. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon besar, sesosok wanita muncul. Ia mengenakan gaun putih panjang yang tampak bersih dan anggun. Rambutnya hitam legam, tergerai indah hingga ke punggung. Wajahnya, di bawah cahaya remang lampu jalan, tampak luar biasa cantik namun pucat pasi. Jarwo terpana sejenak. Yang paling aneh adalah aroma bunga melati yang seketika menguar, begitu kuat dan menusuk hidung. "Pak Jarwo?" Suara wanita itu terdengar lembut, nyaris seperti bisikan. Jarwo sedikit tersentak. Iya Bu, dengan Ibu siapa ya di aplikasi namanya?" Ia mencoba melihat ponselnya, tetapi namanya hanya tertulis Hapsari. Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tanpa banyak bicara, ia langsung naik ke jok belakang. Tiba-tiba, Jarwo merasakan hawa dingin yang luar biasa menjalari punggungnya saat jemari pucat itu menyentuh bahunya sekilas sebelum berpegangan pada jaketnya. Perjalanan pun dimulai dalam kebisuan yang mencekam. Jarwo menelan ludah yang terasa seret di tenggorokannya, lalu menarik tuas gas dengan perlahan. Motornya melaju meninggalkan gerbang pemakaman, membawa beban yang terasa aneh di jok belakang. Bukan berat secara fisik, penumpangnya ini terasa sangat ringan, nyaris seperti tidak ada, melainkan berat secara suasana. Hawa dingin yang ganjil terasa meresap menembus jaket tebalnya, berasal dari jemari pucat yang berpegangan lembut di ujung jaketnya. Dinginnya tidak seperti embun malam biasa. Ini adalah dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Sesuai titik tujuan di aplikasi, mereka menuju kawasan Kemang. Jarwo, yang sudah hafal jalanan Jakarta seperti punggung tangannya sendiri, memilih rute yang paling umum. Ia mencoba bersikap profesional seperti yang ia lakukan pada ribuan penumpang sebelumnya.
Small talk, basa-basi ringan, adalah cara terbaik untuk mencairkan suasana. Malam ini lumayan sepi ya Bu, nggak seperti biasanya. Jarwo memulai, suaranya ia paksakan terdengar normal, mencoba mengalahkan deru mesin motor. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Jarwo melirik sekilas ke kaca spion. Yang bisa ia lihat hanyalah sebagian gaun putih dan rambut hitam panjang yang tertiup angin malam. Wajah penumpangnya tertunduk, seolah sedang merenung dalam. Mungkin ia sedang berduka, pikir Jarwo. Mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mengunjungi makam di tengah malam, pasti ada kesedihan mendalam di baliknya. Ia mencoba lagi. Habis dari ziarah ya Bu? Pertanyaan itu terasa canggung begitu keluar dari mulutnya. Lagi-lagi, sunyi. Keheningan itu terasa lebih pekat dari kegelapan malam di sekeliling mereka. Aroma melati yang sejak awal menguar, kini terasa semakin kuat dan menyesakan. Wanginya memenuhi rongga dadanya, membuat nafasnya terasa sedikit berat. Ini bukan wangi parfum biasa yang lembut, melainkan aroma bunga asli yang begitu tajam. Seolah Jarwo sedang berkendara melewati kebun melati di tengah malam buta. Jarwo memutuskan untuk diam dan fokus pada jalanan, berharap perjalanan ini cepat berakhir. Mereka berbelok dari jalan raya yang masih sedikit ramai ke sebuah jalan yang lebih kecil dan sunyi di area Kemang. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Pohon-pohon besar dan rimbun di kedua sisi jalan seolah menelan cahaya lampu jalan yang temaram. Rumah-rumah mewah yang mereka lewati tampak seperti benteng-benteng bisu yang gelap. Belok kiri Pak, di depan. Tiba-tiba wanita itu berbisik, tepat di dekat telinga Jarwo. Suaranya dingin dan datar, tanpa emosi namun cukup untuk membuat seluruh bulu di tubuh Jarwo meremang seketika. Jarwo sedikit terlonjak karena kaget lalu mengikuti instruksi itu. Mereka masuk ke sebuah jalan buntu yang lebih gelap lagi. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah tua yang besar, terisolasi dari rumah lainnya. Rumah itu tampak kosong dan tidak terawat. Pagar besinya yang tinggi sudah berkarat, dan halamannya ditumbuhi ilalang setinggi pinggangnya. Inilah titik tujuan di petanya. Jarwo menghentikan motornya tepat di depan gerbang. Saat mesin motor dimatikan, keheningan terasa absolut. Jarwo merasakan beban di belakangnya tiba-tiba menghilang. Ia merasakan perubahan keseimbangan motor yang sangat kentara. Dengan jantung yang mulai berdebar kencang, ia memutar tubuhnya. Jok belakang motornya kosong. Bu, panggil Jarwo, suaranya bergetar. Ia mengedarkan pandangannya dengan panik. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara gerbang dibuka. Penumpangnya telah lenyap di telan udara. Rasa takut yang dingin mulai menjalar di perutnya. Ia hendak berteriak memanggil lagi. Lebih karena kesal ongkosnya belum dibayar daripada karena takut. Ketika matanya menangkap sesuatu di atas jok motornya. Di sana, tergeletak rapi beberapa lembar uang kertas berwarna biru dan merah. Jarwo menghela napas lega. Mungkin wanita itu bergerak sangat cepat dan ia tidak menyadarinya. Sambil menggerutu dalam hati tentang penumpang aneh, ia meraih uang itu. Namun, saat jemarinya menyentuh permukaan kertas itu, ia merasakan sesuatu yang sangat ganjil. Teksturnya bukan seperti uang. Terlalu rapuh, terlalu kering. Ia mengangkatnya lebih dekat ke wajahnya, menyalakan senter dari ponselnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Uang itu, di bawah cahaya ponselnya, tampak mengerut. Tepiannya melengkung, warnanya memudar dengan cepat, dan serat-seratnya berubah menjadi tulang daun yang jelas. Dalam hitungan detik, lembaran yang tadinya tampak seperti uang 100 ribuan dan 50 ribuan itu berubah total menjadi beberapa lembar daun nangka yang kering dan rapuh di tangannya. Jarwo menjatuhkan daun-daun itu seolah tangannya tersengat listrik. Ia menatap nanar ke arah rumah kosong di depannya, lalu ke jok motornya yang kini kosong, lalu kembali ke daun kering yang berserakan di aspal. Aroma melati yang tadi begitu pekat kini lenyap sama sekali, digantikan oleh bau apek tanah basah. Sendirian di jalan buntu yang gelap, di depan sebuah rumah angker. Jarwo tiba di kontrakannya lewat jam 1 malam, mendorong motornya sepelan mungkin agar tidak membangunkan tetangga. Pikirannya kosong.
Daun-daun kering itu sudah ia buang di tengah jalan, melemparnya dengan gerakan kasar seolah bisa ikut membuang ingatan mengerikan yang melekat. Di dalam rumah petak yang sempit, istrinya Lastri dan kedua anaknya sudah terlelap. Ia menatap wajah mereka di bawah cahaya remang dari lampu jalan yang menyusup lewat celah jendela. Rasa lelah yang luar biasa menghantamnya, tetapi ia tahu, malam ini ia tidak akan bisa tidur. Ia duduk sendirian di dapur kecil, membuat kopi yang sudah dingin. Setiap desau angin di luar atau suara cecak di dinding membuatnya tersentak. Bayangan wajah pucat Hapsari dan sensasi dingin jemarinya terus berkelebat di benaknya. Bagaimana mungkin uang berubah menjadi daun? Otaknya yang terbiasa berpikir logis dan praktis menolak mentah-mentah kejadian itu. Kena hipnotis kali ya, gumamnya pada diri sendiri. Atau orang iseng pakai trik sulap murahan. Ia mencoba mencari 1001 penjelasan rasional, tetapi tak ada satupun yang terasa pas. Aroma melati itu terlalu nyata, dan rasa takut yang ia rasakan terlalu murni. Keesokan harinya, Jarwo bekerja dengan perasaan was-was. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Setiap kali notifikasi orderan masuk, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia sengaja menghindari rute yang melewati area Kemang atau Jeruk Purut. Menjelang malam, kegelisahannya memuncak. Pukul 10 malam, ia memutuskan untuk berhenti. Cukup untuk hari ini, batinnya. Ia ingin pulang, mandi air hangat, dan mencoba melupakan teror semalam. Namun takdir seolah punya rencana lain. Tepat saat jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.58, notifikasi orderan itu muncul lagi. Jantung Jarwo serasa berhenti berdetak. Penjemputan, pemakaman umum Jeruk Purut. Penumpang, Hapsari. Ponselnya bergetar di tangannya. Kali ini tanpa ragu, ia menekan tombol abaikan. Nafasnya terengah. Tidak lagi, desisnya. Tapi semenit kemudian, notifikasi yang sama persis muncul kembali. Ia mengabaikannya lagi. Notifikasi itu datang lagi, dan lagi, dan lagi. Seolah aplikasi di ponselnya mengalami kerusakan, macet, dan hanya bisa mengirimkan satu orderan terkutuk itu. Ini bukan lagi sekedar orderan. Ini terasa seperti sebuah panggilan yang memaksa. Teror psikologis yang membuatnya gila. Frustrasi dan dihantui rasa penasaran yang sakit, Jarwo akhirnya menyerah. Mungkin ini kesempatannya untuk membuktikan bahwa semalam ia hanya berhalusinasi. Mungkin kali ini penumpang yang berbeda. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol terima. Perjalanan kedua menuju pemakaman terasa 100 kali lebih menakutkan dari yang pertama. Kali ini, ia tahu apa yang mungkin menunggunya. Dan benar saja, di bawah pohon besar yang sama, sosok Hapsari sudah berdiri menanti. Gaunnya sama, wajahnya sama pucatnya, dan aroma melati yang sama pekatnya langsung menyergap indera penciumannya. Perjalanan sunyi itu terulang kembali. Namun, kali ini Jarwo menjadi hipersensitif terhadap segalanya. Ia bisa merasakan dingin yang lebih menusuk dari pegangan penumpangnya. Ia bisa mendengar suara nafas yang nyaris tak terdengar di belakangnya. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan ancaman. Sesampainya di depan rumah kosong yang angker itu, Jarwo merasakan beban di belakangnya menghilang. Ia sudah menduganya, tetapi hatinya tetap mencelos. Saat ia menoleh, jok belakangnya kosong. Dan di sana, tergeletak lagi daun-daun kering yang sama. Malam itu, Jarwo tidak lagi mencoba mencari penjelasan rasional. Ia menerima kenyataan pahit bahwa ia sedang diteror. Malam ketiga, ia sudah pasrah. Ketika orderan itu datang lagi, ia menerimanya dengan perasaan mati rasa. Rasa takutnya mulai bercampur dengan emosi lain yang lebih kelam. Amarah. Ia merasa sedang dipermainkan, dilecehkan. Setiap kilometer yang ia tempuh,
Setiap tetes bensin yang terbakar, setiap detik waktunya yang terbuang terasa seperti sebuah hinaan. Malam ketiga berakhir dengan cara yang sama, dengan daun kering sebagai bayaran atas usaha dan ketakutannya. Saat itulah Jarwo tahu, ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Rasa takutnya telah mencapai titik jenuh. Dan kini, di dasar jiwanya, sebuah amarah yang membara mulai menyala. Ia tidak akan lari lagi. Tentu, berikut adalah bab 4 yang diperpanjang, dengan penekanan lebih dalam pada perubahan emosional Jarwo dari ketakutan menjadi amarah yang meledak-ledak. Malam keempat. Jarwo tidak lagi menunggu di pangkalan ojek atau warung kopi langganannya. Ia sengaja memarkir motornya di bawah sebuah jembatan layang yang remang, jauh dari keramaian. Ia tidak sedang menunggu rezeki secara pasrah. Malam ini, ia sedang menunggu lawannya. Ia menatap layar ponselnya yang retak, jam digitalnya bersinar terang di kegelapan. 23:55. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, melainkan oleh campuran antisipasi dan kemarahan yang membara. Ia memikirkan Lastri, istrinya, yang tadi sore bertanya mengapa ia terlihat begitu murung. Ia memikirkan Raffi, anak sulungnya, yang butuh buku baru untuk sekolah. Setiap tarikan nafasnya terasa berat oleh beban tanggung jawab. Dan setiap malam, selama 3 malam berturut-turut, usahanya mencari nafkah dilecehkan, diubah menjadi lelucon kejam oleh sosok tak kasat mata. Cukup, desisnya pada diri sendiri. Rahangnya mengeras. Tepat pukul 12 malam, ponselnya bergetar. Notifikasi itu muncul, seolah sudah ditakdirkan. Penjemputan, pemakaman umum Jeruk Purut. Penumpang, Hapsari. Suara notifikasi yang biasanya ia anggap sebagai panggilan rezeki, malam ini terdengar seperti gong yang menandai dimulainya sebuah pertarungan. Tanpa ragu, ibu jarinya yang kapalan menekan tombol terima dengan keras. Kali ini bukan lagi sebuah tindakan pasrah, melainkan sebuah pernyataan tantangan. Ia tiba di pemakaman lebih cepat dari biasanya. Sosok Hapsari sudah berdiri di tempat yang sama. Jarwo menatapnya lekat-lekat saat ia mendekat. Wajah pucat itu, gaun putih itu, semua sama. Aroma melati yang menyengat segera menyerbu. Tetapi Jarwo sudah mempersiapkan diri. Ia tidak lagi gemetar. Ia hanya mengangguk singkat, sebuah isyarat dingin untuk segera naik. Perjalanan malam itu terasa sangat berbeda. Jarwo memacu motornya dengan kecepatan yang nyaris sembrono. Menyalip beberapa kendaraan lain yang masih tersisa di jalanan. Ia tidak lagi melirik kaca spion dengan ketakutan. Ia menatap lurus ke depan, fokusnya setajam silet. Angin malam yang dingin terasa seperti tamparan di wajahnya, membantunya tetap waspada. Hawa dingin yang menjalar dari punggungnya, yang berasal dari penumpang misterius itu, kini tidak lagi ia rasakan sebagai teror, melainkan sebagai sebuah gangguan yang menjengkelkan. Mereka tiba di depan rumah tua yang angker itu. Jarwo mengerem mendadak, membuat ban belakangnya sedikit berdecit di aspal yang sunyi. Ia tidak langsung mematikan mesin. Ia membiarkannya tetap menyala. Suaranya menderu-deru memecah keheningan, seolah menjadi musik latar bagi konfrontasi yang akan terjadi. Ia tetap menghadap ke depan, menatap gerbang berkarat di hadapannya. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa keberanian dan frustasinya. 32.000 Bu, katanya. Suaranya ia usahakan terdengar keras, stabil, dan tanpa getar. Saya ini kerja Bu, bukan main-main. Bensin saya, waktu saya, tenaga saya, semua itu ada harganya. Saya punya anak istri yang harus saya kasih makan. Hening. Suara mesin motornya menjadi satu-satunya jawaban. Keheningan itu terasa berat, seolah menyerap semua kata-katanya. Jarwo bisa merasakan perubahan di belakangnya, bukan gerakan, melainkan ketiadaan. Sebuah kehampaan yang tiba-tiba membuat keseimbangan motornya sedikit goyah. Ia tahu, bahkan sebelum ia melihat, bahwa ia kembali sendirian. Dengan gerakan yang sangat lambat dan disengaja, ia memutar kepalanya. Matanya langsung tertuju pada jok belakang yang kosong. Dan di sana,
Seperti sebuah ejekan terakhir, tergeletak tumpukan daun kering yang tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Itulah batasnya. Sesuatu di dalam diri Jarwo putus. Sebuah suara rendah seperti geraman keluar dari tenggorokannya. Ia menatap daun-daun itu, simbol dari usahanya yang sia-sia, simbol dari harga dirinya yang diinjak-injak. Ia mengambil selembar daun dengan tangan gemetar karena marah, dan daun itu hancur menjadi debu di antara jari-jarinya. "Kurang ajar!" teriaknya, bukan lagi ke arah rumah kosong itu, tetapi ke langit malam yang bisu. Amarahnya meledak tanpa bisa dibendung. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri. Ia, Jarwo, seorang kepala keluarga yang bekerja banting tulang dari pagi hingga malam, telah dipermainkan layaknya anak kecil. Dengan satu gerakan kasar, ia memutar stang motornya begitu kuat hingga nyaris kehilangan keseimbangan. Mesin motor meraung saat ia memutar tuas gas hingga maksimal. Ban belakangnya berputar sejenak di tempat sebelum akhirnya mencengkram aspal dan melesatkan motornya pergi dari tempat itu. Pikirannya sudah tidak lagi rasional. Hanya ada satu tujuan di benaknya. Kembali ke tempat semuanya bermula dan menuntut apa yang menjadi haknya dari siapapun atau apapun itu. Jarwo tiba di gerbang pemakaman dengan napas terengah-engah dan mata memerah karena amarah. Ia memarkir motornya asal-asalan, lalu melangkah masuk ke dalam area pemakaman yang gelap dan senyap. Ia berdiri di tengah jalan setapak yang diapit nisan-nisan bisu. "Keluar kamu!" teriaknya sekuat tenaga, suaranya menggema di keheningan malam. "Jangan main-main sama saya ini kerja cari uang halal, bukan buat mainan makhluk iseng kayak kamu." Hening. Hanya angin malam yang menjawabnya, membawa aroma bunga Kamboja yang menusuk. Jarwo tidak menyerah. Ia berjalan lebih dalam, kakinya gemetar menahan amarah yang meluap-luap. "Saya tahu kamu di sini. Dengar ya." Suaranya mulai parau, nyaris seperti tangisan frustasi. "Saya butuh uang buat anak istri saya, buat bayar kontrakan. Saya nggak peduli kamu siapa." Ia berhenti sejenak menatap ke dalam kegelapan pekat di antara pepohonan. "Mau hantu sekalipun, kalau sudah diantar harus bayar. Aku butuh uang," teriaknya lagi, kali ini dengan sisa tenaga yang ia punya. Tiba-tiba, angin berembus sangat kencang, membuat daun-daun kering berputar-putar di sekelilingnya. Dari balik sebuah pohon Kamboja yang paling besar, aroma melati tiba-tiba menguar begitu pekat, membuat Jarwo terbatuk dan nyaris muntah. Samar-samar ia melihat siluet putih itu berdiri di sana, menatapnya dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, Jarwo melihat bibir pucat itu menyunggingkan senyum. Sebuah senyum yang sangat tipis namun terasa begitu dingin dan mengerikan. Amarah Jarwo seketika lenyap, digantikan oleh ketakutan murni yang melumpuhkan. Ia sadar ia telah meneriaki sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia tantang. Tanpa berpikir lagi, Jarwo berbalik, berlari tunggang-langgang menuju motornya dan pergi dari tempat itu secepat yang ia bisa, tidak pernah menoleh ke belakang. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan ongkos, tetapi juga sebagian dari keberaniannya yang terkubur selamanya di pemakaman itu. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.